잘 되고 우리 선수들이 오늘 경기 잘 된 감독으로서 Korea Utara masih suci, manuver Indra Syafri jadi kunci. Timnas Indonesia U24 punya tantangan berat untuk menjebol gawang Korea Utara U24 yang masih suci pada laga pamungkas grup F Asian Games 2022. Sebab lawan yang akan dihadapi tim merah putih saat ini kokoh di puncak klasemen sementara grup F dengan 6 poin. Satu hal yang jadi perhatian adalah Korea Utara sama sekali belum kebobolan di Asian Games 2023. Ini jadi isyarat mereka punya pertahanan solid yang sulit ditembus lawan. Selain itu, fakta menarik Korea Utara terlihat dari catatan seluruh gol pada Asian Games 2023 ini dicetak di babak pertama. 2 gol ke gawang Taiwan tercipta di 12 menit pertama laga, sedangkan 1 gol kontra Kyrgyzstan lahir di menit ke-20. Tentu ini jadi sinyal bagi timnas U24 untuk mewaspadai serangan eksplosif dari Korea Utara di awal babak pertama. Apalagi pelatih timnas U24 Korea Utara, Shin Yong-nam, tak peduli timnya sudah lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Ia tetap ingin menang saat lawan Indonesia. Saya hanya ingin membuktikan hasil yang baik di setiap pertandingan. Saya akan melanjutkan untuk menunjukkan hasil menang, kata Shin Yong-nam. Dengan ini, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri pun harus menyusun formula yang tepat untuk melawan Korea Utara. Kekalahan dari Taiwan perlu dijadikan pelajaran untuk melihat letak kesalahan yang terjadi di lapangan. Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, timnas Indonesia U24 menggunakan formasi yang berbeda. Lawan Kyrgyzstan, Hugo Samir CS mengusung pola 4-4-2. Perubahan formasi dilakukan Indra Syafri pada laga kedua melawan China Taipei. Saat itu pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1 digunakan. Meski solid, timnas Indonesia U24 cenderung terlalu berhati-hati sehingga ragu mengoptimalkan ragam serangan. Agresivitas terlihat kala menghadapi China Taipei, tetapi penyerang kurang luas karena bertumpu pada lempar lapangan. Alternatif yang bisa dicoba Indra Syafri adalah menggunakan 3 back tengah plus 2 wingback. Atau bisa juga memanfaatkan Alfiandra Dewangga di posisi gelandang jangkar yang secara praktik bakal menempati back tengah saat bertahan. Lagi pula, pakem 5 back sudah cukup akrab digunakan timnas Indonesia berbagai kategori usia. Stok gelandang pivot Indra Syafri pun juga cukup dengan keberadaan Dewangga, Rahmat Irianto, dan Syahrian Abimanyu. Thomas Doll sentil timnas lagi, Rio Fahmi bongkar fakta mengejutkan. Thomas Doll sempat menjalani sesi wawancara di saluran YouTube Persija Jakarta. Juru taktik asal Jerman itu ditanya terkait kompetisi Elite Pro Academy atau EPA yang akan memainkan tim U16, U18, dan U20. Jika kompetisi tersebut berjalan, tentu akan banyak pemain muda yang bisa dipromosikan ke tim utama jika bagus. Ketika ditanya apakah Thomas Doll bakal mengorbitkannya, ia malah menyentil timnas. Walau dilematis, ex-pelatih Borussia Dortmund ini sangat mendukung jika kompetisi di bawah umur seperti EPA digelar karena akan mewadai pemain muda. Thomas Doll sendiri memang banyak mempromosikan nama-nama muda seperti Muhammad Ferrari, Cahaya Supriyadi, hingga Doni Tripabukas di Persija Jakarta. Thomas Doll sendiri memang sering bersitegang terhadap pemanggilan pemain ke tim nasional. Terkini, ia tak melepas pemainnya saat dibutuhkan Sintayong di Piala AFF kemarin, meskipun dialog telah dilakukan. Sementara itu, di kesempatan berbeda, Rio Fahmi, anak asuh Thomas Doll di Persija Jakarta, membeberkan fakta menarik terkait perbedaan antara gaya Thomas Doll dan Sintayong. Rio Fahmi sendiri boleh dibilang cukup beruntung karena karirnya didukung oleh sejumlah pelatih top dunia. Ia awalnya dipromosikan ke tim senior Persija oleh Angelo Alessio, lalu dimatangkan oleh Thomas Doll. Kemudian di timnas pun dia diasuh oleh Sintayong yang memiliki segudang pengalaman. Jelas, ada perbedaan yang dirasakan oleh Rio Fahmi dari para pelatih itu, terutama Thomas Doll dengan Sintayong. Namun dia cuma menggambarkan secara culture saja, sebab secara permainan keduanya jelas memiliki kelebihan masing-masing. Perbedaannya cuma kultur, Sintayong kultur Korea dan Doll dengan Jermannya. Kayak sopan santun, sama Sintayong lebih ikuti ke Korea. Kalau ke pelatih harus merunduk, kalau sama Thomas Doll harus melotot, pemain harus melotot kepadanya. Sama dia harus salaman, dan harus kencang karena menandakan semangat mau latihan. Kalau lemas, nggak ada power ini, nggak ada semangat latihan. Cerita Rio Fahmi. Lebih dari itu, pemain muda asal Banjarnegara tersebut mengaku beruntung karena bisa banyak belajar dari kedua pelatih kelas dunia tersebut. Dia pun berharap hadirnya Thomas Doll dan Sintayong bisa kian mematangkan gaya bermainnya ke depan. Langkah nyata bersih-bersih PSSI banjir dukungan. Belum lama ini PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir membentuk Satgas Mafia Bola.
Atas kecekatannya menanggapi serius bobrok-bobrok dalam sepak bola tanah air, PSSI saat ini dinilai lebih berkomitmen dalam memberantas mafia sepak bola nasional. Disampaikan oleh Najwa Shihab, Erick dianggap berani lebih terbuka dan transparan dalam membongkar praktik kotor yang ada di ekosistem sepak bola Indonesia. Nana juga menyebut sudah saatnya PSSI membuka diri sebagai bentuk keseriusan untuk mengembangkan dunia sepak bola tanah air. Yang dulu-dulu federasinya menutup diri dan menganggap ini urusan hanya football family. Jadi pembedanya waktu itu adalah ketika kerja bersama, laporan investigasi pengaturan skor itu ditindaklanjuti langsung oleh negara. Ketika itu kendalanya federasi masih menutup diri, kata Najwa. Oleh karena itulah, Nana sangat menaruh harapan yang tinggi kepada PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir agar berperan lebih aktif dan terbuka. Dengan begitu, pembenahan sepak bola Indonesia akan terwujud. Sebenarnya, ini bukan langkah pertama yang diambil PSSI kepemimpinan Erick Thohir dalam memberantas mafia sepak bola di tanah air. Sebelumnya, PSSI lebih dulu menggandeng Polri untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan di Liga Indonesia ataupun tercium adanya mafia bola. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut, jika ada indikasi pelanggaran atau kecurangan diduga dilakukan oleh perangkat pertandingan, maka Kapolri akan memerintahkan Satgas Anti Mafia Bola untuk segera melakukan penyelidikan. Dengan adanya pemberantasan mafia bola tersebut, Kapolri berharap penyelenggaraan Liga 1, 2, dan 3 bisa semakin berkualitas. Dengan adanya kompetisi yang berkualitas, maka bisa melahirkan pesepak bola yang handal. Sebelum itu, Erick Thohir juga terlebih dahulu melakukan langkah cepat bersih-bersih di tubuh PSSI dan PT LIB. Tak tanggung-tanggung, ketum PSSI ini menggandeng firma audit ternama, yakni Ernst & Young, untuk melakukan audit forensik terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Hal ini dilakukan agar kedua institusi PSSI dan PT LIB bisa lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.